Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain dengan NIM D1A1 18015, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul pengertian sistem upah, macam-macam sistem upah, faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah, dan pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Langsung saja kita ke pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Menurut Imam Soepomo, upah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, upah pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, tunjangan pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran. Dan yang ketiga, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila pekerja masuk kerja. Macam-macam sistem upah. Macam-macam sistem upah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Yang kedua, sistem upah menurut unit hasil. Dan yang ketiga, sistem upah dengan insentif. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. Keuntungan sistem upah menurut waktu yaitu para tenaga kerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan, karena banyak sedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian, kualitas barang yang diproduksi akan dapat terjaga. Kerugian sistem upah menurut waktu yaitu para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para tenaga kerja yang kurang terampil, sehingga tenaga kerja yang terampil kurang bersemangat dalam bekerja. Adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Yang kedua, sistem upah menurut unit hasil, yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima. Adapun keuntungan sistem upah menurut unit hasil yaitu para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya, karena besar kecilnya unit yang dihasilkan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya produktivitas perusahaan meningkat. Adapun kerugian sistem upah menurut unit hasil yaitu para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga. Para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah. Akibatnya mereka kurang mempunyai semangat kerja. Kemudian yang ketiga, sistem upah dengan insentif, yang menentukan
besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja, tergantung pada waktu lamanya bekerja. Jumlah unit yang dihasilkan ditambah dengan insentif atau tambahan upah yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Sistem upah dan insentif sering dianggap sebagai gabungan antara sistem upah menurut waktu dengan sistem upah menurut unit hasil. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Besar kecilnya upah di suatu perusahaan tidak bisa dilihat dan diukur hanya dari satu atau beberapa aspek saja. Dengan perkataan lain, besar kecilnya upah pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau pada suatu jabatan tertentu yang setara sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain misalnya faktor lamanya masa kerja yang atas dasar pengalaman kerja atau experience mempengaruhi perkembangan skill secara empirik atau otodidak. Faktor profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan. Tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan, kinerja. Faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan. Tinggi rendahnya jabatan terkait wewenang dan tanggung jawab seorang pekerja atau buruh. Aspek kewilayahan seperti jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penempatan upah. Aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seseorang pekerja. Aspek professionality. Banyak atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki atau tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan atau sebagai basic start awal dalam bekerja. Kita masuk pada pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Yang pertama, UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. UMP atau upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika di dalam suatu kabupaten atau kota sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. UMR adalah upah minimum regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku usaha industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha kerjanya. Dan yang terakhir, kebutuhan hidup layak atau KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. KHL juga menjadi dasar dalam penetapan upah minimum. Itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.